Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Etetek. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel Etetek, silahkan subscribe untuk update terus video-video Etetek ya. Yang sudah pada subscribe, terima kasih banyak, matur suwun. Kalau teman-teman merasa ada video Etetek yang bagus, yang berguna buat yang lain, bermanfaat buat orang lain, silakan teman-teman share, sekaligus sebagai ajang teman-teman berbagi kebaikan, berbagi ilmu, berbagi info kebaikan buat yang lain ya. Patut teman-teman pahami, saya sendiri sekarang jadi agak tidak terlalu sering untuk mencoba share saham-saham watchlist. Saya mencoba berpikir berulang-ulang, saya mikir akan lebih bagus saya menyiapkan teman-teman untuk bisa mandiri cari saham-saham bagus daripada saya kasih watchlist. Karena kalau teman-teman tetap saja mengandalkan orang lain untuk mencermati saham atau untuk memilih suatu saham, entah untuk trading atau investasi, pada saat itu sampai kapanpun teman-teman tidak akan pernah siap kalau cuma selalu seperti itu kebiasaan teman-teman. Makanya fokus saya kalau saat ini, sekarang ini, saya lebih senang untuk berbagi taktik, cara bagaimana caranya melihat suatu saham, entah dari fundamentalnya atau dari technical analisisnya, buat teman-teman trader atau teman-teman investor. Karena apa? Bagi saya, menyiapkan teman-teman untuk bisa mandiri di bisnis saham akan jauh lebih penting daripada kasih watchlist ke teman-teman. Saya tidak bakalan bilang lagi bahwa saya tidak berani bilang, kalau bilang uang 2 juta jadi 400 juta dalam berapa hari. Bullshit, nggak usah percaya kayak gitu. Kalau kayak gitu tuh banyak orang kaya di saham ya. Percayalah, rezeki tiap orang berbeda, dan pada saatnya kalau memang rezeki teman-teman juga bakalan cuan di saham. Intinya analisis yang benar, entah fundamentalnya, entah teknikalnya. Setelah itu sabar, karena kita bukan sedang gambling, kita sedang berdagang. Entah teman-teman jadi seorang trader atau seorang investor, kita sedang berdagang. Kita sedang berdagang dan kita sudah mematok harga jualan barang kita. Jadi sabarlah menunggu pembeli memborong dagangan kita. Tidak ada kata lain seperti itu ya. Oke, saya akan coba mengenalkan bagaimana melihat suatu saham sedang diakumulasi atau sedang dalam tren distribusinya. Kita akan coba menggunakan salah satu indikator accumulation distribution ya, akumulasi distribusi. Saya akan pakai iPod, entah teman-teman nanti silakan pakai yang lain. Biasanya di aplikasi sekuritas juga ada pilihan chartingnya, silakan nanti teman-teman lihat. Saya akan coba pakai saham raja sebagai contohnya ya. Kita ke advance chart. Indikatornya kita kasih yang atas ini, accumulation distribution ya. Terus biasa Bollinger Band juga kita masukkan. Terus tambah satu lagi di bawah itu ada stochastic RSI. Yap, udah, kita tutup. Ini dia. 4 indikator ini bagi saya penting buat teman-teman pahami. Jadi RSI nya penting. RSI itu apa ya, pokoknya masalah intinya trennya kuatnya naik atau turun. Jadi naik turunnya di RSI ini menunjukkan kekuatan pergerakan jual beli saham itu justru mengarah ke atas atau ke bawah. Ini juga bisa jadi patokan teman-teman. Terus kalau akumulasi distribusi ini menunjukkan
saham sedang diakumulasi. Kalau diakumulasi berarti arahnya naik, itu berarti saham sedang diakumulasi oleh seorang bandar. Kalau arahnya turun berarti bandar sedang distribusi namanya. Jadi contohnya ini Raja, berapa hari dia sedang dalam fase distribusi. Nah, kita akan coba cek sedikit. Jadi ini contohnya pada saat dia naik di harga berapa. Oke. Maaf. Yep. Teman-teman lihat pada 20 Agustus saham Raja naik lumayan jauh dari 122 112 sampai 122, lumayan jauh. Teman-teman lihat di bagian akumulasi distribusinya, dia arahnya naik ke atas di sini ya, arahnya naik ke atas dari sini ke sini, arahnya naik ke atas. Itu berarti sedang ada akumulasi bandar. Biasanya kalau ada akumulasi, kecenderungannya saham bergerak up. Sedangkan kalau pada saat saham turun itu berarti fase distribusi. Ini contohnya pada bulan ini, saat ini. Terus dia turun pada tanggal berapa ini? 28 Juli 2020 sampai 21-nya akumulasi distribusinya turun. Ini berarti saham dalam fase distribusinya. Makanya setelah tanggal 28 saham turun lumayan jauh sampai ke level terendah kemarin pada ini, pada 4 Agustus 2020. Nah, ini yang patut teman-teman cermati. Titik masuk mengambil saham. Teman-teman bisa lihat kalau awalnya tren akumulasi distribusi itu turun, terus dia mulai melandai. Di situ potensi teman-teman untuk mencoba mulai mencermati, karena biasanya kalau sudah melandai mungkin dia akan balik ke bawah atau dia menuju arah balik fasenya. Kita juga bisa melihat faktor RSI-nya seperti apa, kekuatan pasar mengarah ke atas atau ke bawah dari RSI-nya ini. Return Strength Index ya kalau tidak salah. Jadi kalau dari RSI-nya cenderung up, sementara akumulasi distribusinya melandai, maka setelahnya biasanya saham dalam fase akan bergerak ke fase akumulasi biasanya. Jadi arahnya akan ke atas. Di situ potensi teman-teman untuk mulai masuk dan membeli sahamnya. Ya, ini contoh pada saham Raja. Saya akan ambil contoh hari ini. Hari ini sebenarnya agak aneh juga. Hari ini Raja naik, saham Raja naik. Tapi anehnya, akumulasi distribusinya dia melandai, tapi RSI-nya menguat, ya kan? Ada kemungkinan besok, kemungkinan dia bakalan turun di bukan awal mungkin. Terus harusnya dia posisinya nanti akan up setelah ini, lumayan jauh harusnya, karena sekarang Raja sudah dalam posisi kemarin menyentuh garis bulling kerbin bawah. Mestinya Raja sudah dalam posisi aman untuk masuk ke saham Raja ini ya. Kalau paling enak bukan Raja, ini ada saham apa ya tadi, BSSR. Misalnya nggak liquid ini. Kita coba lihat ya RSI, akumulasi sama distribusinya. Oh maaf, akumulasi distribusinya kita lihat. Kita nggak usah pakai anwis.
teman-teman bisa lihat hari ini BSSR dalam posisi akumulasi kuat. Setelah kemarin dia dalam fase distribusi atau garis akumulasi distribusinya turun. Sekarang dia menguat. Ada kemungkinan besok BSSR mungkin bakalan lari mungkin. Tapi RSI-nya belum menguat karena memang volume transaksinya masih kecil. Tapi kalau melihat akumulasi distribusinya saham BSSR memang sedang diakumulasi. So, ini juga patut untuk teman-teman cermati. Ya, intinya seperti itu. Nanti teman-teman lihat sendiri. Saya kurang tahu ya, apa kalau saya menjelaskan pada paham apa enggak. Intinya kalau di bagian ini, di bagian akumulasi distribusi arahnya turun, berarti saham dalam fase distribusi. Jadi bandar sedang bagi-bagi ke teman-teman bandar untuk nggeret saham ke bawah ya. Itu kalau arahnya sedang turun. Kayak misalkan ini dari sini ke sini, ini arahnya turun. Itu berarti bandar sedang bagi-bagi dengan bandar lain untuk menurunkan saham. Ini namanya dalam fase distribusi. Nah, kalau arahnya naik seperti dari sini ke sini, itu berarti bandar dalam posisi akumulasi. Jadi mulai membeli saham dari retail untuk nggeret saham ke atas. Jadi dia mulai membeli lumayan gede di hajar kanan untuk menaikkan sahamnya. Intinya seperti itu, paling mudahnya seperti itu. Nanti teman-teman coba cek sendiri ya. Silahkan coba cek di saham-saham yang lain. Intinya ini salah satu cara untuk menilai teknikal suatu saham untuk bisa mencermati apa namanya kebiasaan bandar yang suka menurunkan dan menaikkan saham. Kita coba cuan dari bandar yang songong suka naik turunkan harga saham, kita ambil untung dari mereka. Jangan terjebak sama mereka ya. Oke, itu saja infonya. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel Light Attack, silahkan subscribe. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.